Perkenalkan, kami dari SGD A5. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Pemeriksaan Fungsi Luhur dan Meningeal Sign. Perkenalkan, saya Dr. Rina, dokter yang berjaga di Poliklinik hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Jadi dokter, nama saya Bapak Andi. Dari Bapak Andi, usianya berapa Bapak? 35. Baik, Bapak Andi, ada yang bisa saya bantu hari ini? Loh, hari ini saya merasa kepala saya sakit dan leher saya kaku banget. Baik, berdasarkan dari keluhan Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan saraf untuk menilai dari fungsi otak dan juga fungsi kesadaran Bapak. Nantinya saya akan bertanya beberapa pertanyaan, serta saya izin untuk menyentuh beberapa bagian tubuh seperti misalnya leher, dada, kemudian tungkai. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak silakan untuk menuju ban pemeriksaan, sementara saya akan melakukan cuci tangan dan mempersiapkan diri. Terima kasih Bapak. Dokter memulai pemeriksaan dengan menilai tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS yang terdiri dari respons pembuka mata, verbal, dan juga motorik. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan GCS. Dimulai dengan pemeriksaan eye. Di sini pasien membuka mata secara spontan, maka eye dinilai adalah 4. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan verbal dengan pemeriksaan orientasi. Baik, Bapak, bisa disebutkan nama lengkapnya, Pak? Andi Pratama. Siapa yang mengantar Bapak pada hari ini, Pak, namanya? Richard David. Baik. Sekarang kita ada di mana ya, Pak? Di rumah sakit. Baik, bisa disebutkan hari ini tanggal berapa dan hari apa? Senin tanggal 10 dokter. Bulan apa dan tahun apa? Desember 2025. Baik, di sini pasien berorientasi baik dengan verbal bernilai 5. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik dengan memberikan instruksi kepada pasien. Baik, Bapak bisa diangkat tangan kanannya dan disentuh hidungnya, Pak ya. Baik, di sini pasien dapat mematuhi perintah kompleks, maka movement dari pasien bernilai 6. Total GCS adalah 15 dengan interpretasi komposmentis. Nilai Glasgow Coma Scale pasien adalah B4, V5, M6, total 15 dengan status kesadaran komposmentis. Baik, Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi berbahasa. Yang pertama dari fungsi berbicaranya, di sini Bapak bisa berceritakan kepada saya aktivitasnya hari ini apa saja, Bapak? Baik dokter, hari ini saya bangun tidur, masak, habis itu langsung ke sini. Bicara spontan pasien dinilai baik. Dokter memberikan instruksi bertahap kepada pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pemahaman. Bapak silakan untuk diambil kertas ini dengan tangan kanan, kemudian lipat menjadi 2 bagian dan letakkan di belakang. Silakan, Bapak. Baik, selanjutnya Bapak bisa ulangi perkataan saya. Wati membantu saya menyapu lantai hari ini. Silakan, Bapak. Wati membantu saya menyapu lantai hari ini. Dokter menunjuk beberapa benda di sekitar pasien untuk menilai kemampuan penamaan. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa benda. Silakan untuk dinamai ya, Pak ya. Ini namanya apa, Bapak? Bukan. Baik, selanjutnya ini namanya apa, Bapak? Kertas. Ya, silakan untuk membaca tulisan yang berada di kertas ini ya, Pak ya. Silakan dibaca. The concept of intelligence. Baik. Dokter meminta pasien untuk membaca peraturan tertulis dan melaksanakannya. Baik, Bapak, selanjutnya tolong dibaca tulisan pada di sini dan juga dilakukan instruksinya. Silakan, Bapak. Angkat tangan kanan. Kemampuan membaca dinilai baik. Selanjutnya, Bapak silakan untuk menuliskan satu kalimat bebas pada kertas ini. Silakan, Bapak. Baik, berdasarkan pemeriksaan fungsi bahasa tidak ditemukan adanya gangguan fungsi berbahasa dan fungsi berbahasa pasien dinilai baik dan tidak terdapat afasia. Setelah memastikan tingkat kesadaran pasien melalui GCS, dokter melanjutkan untuk memeriksa tanda-tanda rangsang meningeal. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya iritasi garis laput otak yang sering ditemukan pada kasus meningitis atau perdarahan subarachnoid. Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan kaku kuduk dan juga bersihin scan ya. Sebelumnya Bapak ada riwayat trauma kepala? Tidak ada dokter. Baik, saya izin untuk periksa ya Bapak ya. Permisi. Aduh, sakit dokter. Selanjutnya, Bapak silakan untuk dilemaskan kepalanya. Saya izin untuk tarik bajunya Bapak. Pemeriksaan kaku kuduk. Bapak silakan bilang kalau ada sakit ya Pak ya. Aduh, sakit dokter. Keras kepala kanan. Dokter kemudian melanjutkan pemeriksaan Brzezinski neck sign yang dilakukan dalam posisi yang sama. Brzezinski 1.
Aduh, sakit dokter. Setelah itu pemeriksaan Brudzinski contralateral leg sign dilakukan. Brudzinski 2. Ada sakit Bapak? Tidak ada. Dokter kemudian melanjutkan ke pemeriksaan Brudzinski cheek sign dengan menekan pipi inferior argusikomaticus pasien secara bersamaan. Kondisi ya Pak ya? Pemeriksaan selanjutnya adalah symphysial sign. Dokter menekan area simfisis pubis pasien dengan lembut sambil memperhatikan kedua ekstremitas bawah pasien. Saya izin untuk sentuh di bagian bawah ya Pak ya, kondisi. Dengan pemeriksaan ini, dokter dapat menilai kemungkinan adanya iritasi pada meningen atau masalah neurologis lainnya. Semua tanda-tanda yang ditemukan akan membantu dalam diagnosis lebih lanjut dan penanganan medis yang tepat. Baik Bapak, untuk seluruh pemeriksaannya sudah selesai. Silakan untuk kembali ke meja pemeriksaan sementara saya akan lakukan cuci tangan dan membersihkan alat. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih dokter. Baik Bapak, dari seluruh pemeriksaan kita tadi ditemukan bahwa fungsi kesadaran Bapak sebenarnya cukup baik dan juga fungsi berbahasa Bapak juga baik. Tapi di sini kita menemukan beberapa tanda rasang meningeal. Artinya mungkin di selaput otak Bapak terdapat iritasi. Selanjutnya saya akan lakukan rujuk ke dokter spesialis neurologi. Apakah Bapak bersedia? Sedia dokter. Baik Bapak, jika begitu ada yang bisa saya bantu kembali? Tidak. Baik Bapak, kemudian Bapak dipersilakan untuk meninggalkan ruangan ya Pak ya. Terima kasih Bapak, selamat siang. Terima kasih dokter.